Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, penting nggak sih naruh nama brand di awal? Entah di Shopee, entah di TikTok atau Lazada, penting atau enggak? Ini analisis saya. Anda boleh banget gak sepakat. Oke, ini dia. Langsung aja kita mulai. Jadi kalau untuk jangka panjang, kalau teman-teman jualannya memang untuk branding jangka panjang, untuk 10 tahun, 20 tahun, yes, penting. Penting banget punya nama brand di depan untuk judul produk ya. Karena apa? Karena ketika ada orang yang udah suka sama Anda dan dia search-nya tuh pakai brand keyword, Anda sudah dapat warm market. Artinya apa? Dia search-nya misalkan Anda jualan kaos, tapi brand Anda namanya misalkan Gigi, misalnya Gigi. Orang pas mau beli, search-nya Gigi bukan kaos. Gigi jadi Gigi kayak ini ya. Jangan Gigi deh. Gogo ya. Jadi misalkan nama brand Anda adalah Gogo. Nama brand Anda adalah Gogo, Anda jualannya kaos, Anda jualan selama 2 tahun, 3 tahun. Itu sedikit banyak insya Allah kalau Anda at least bertahan 5 tahun aja ya, sedikit banyak tuh ada fans. Itu udah hukum alam. Karena sesuai teori kalau bisnis sudah sustain itu ya sustain itu di 10 tahun sebetulnya. Jadi di 5 tahun itu kalau masih bisa bertahan, bukan kemungkinan besar. Teorinya pasti udah ada yang repeat order. Nah, yang repeat order itu kalau nge-search-nya pakai brand keyword Gigi, artinya itu sudah warm market dan itu penting sekali di produk teman-teman harus ada nama Eko Gigi, Gogo ya. Penting banget di judul produk teman-teman harus ada nama Gogonya daripada dia jatuh ke GoPro misalkan atau ke Goro misalkan atau apa. Jadi itulah pentingnya punya atau menaruh nama brand di awal atau di akhir. Menurut saya sih di awal sih lebih penting. Kalau nama brandnya nggak panjang-panjang amat. Kalau Gogo kan cuma 4 karakter. Tapi kalau nama brandnya Gani Rozaki, kepanjangan mungkin bisa dipikirin di belakang atau gimana. Tapi kalau teman-teman pejuang receh kayak saya, pejuang yang apa ya, yang gak apa-apa deh, tokonya omsetnya kecil tapi banyak dan ngikutin tren. Dulu nggak penting-penting amat. Tapi sekarang mungkin penting karena apa? Ada indikasi kalau kita search brand kita, search toko kita itu nggak muncul. Ini per saya record ini tanggal 6 ya. Jadi kalau di search di HP misalkan nih contoh, search ini saya punya toko namanya Faida Quran. Kalau saya search itu nggak akan muncul, namanya nggak akan muncul. Tapi ada beberapa toko, contoh toko lagi misalkan punya saya juga nih, namanya Al Custom. Dia muncul, tapi saya coba di HP barusan nggak muncul. Artinya apa? Artinya kalau kalau mau munculin toko kita, orang udah nge-search dengan nama brand kita. Kalau di produk kan jelas kalah tuh. Ini nyaris nggak ada produk saya. Tapi kalau orang udah search, harapannya kan nyangkut ke toko kita ya, ke hasil pencarian toko. Tapi ada indikasi kemungkinan ditutup oleh Shopee si toko pencarian toko ini dan kita harus ngiklan. Mungkin ya kayak gitu ya. Termasuk juga di TikTok ada indikasi, tapi nggak tahu. Produk saya sih error aja di HP, nggak bisa search nama toko kita. Ini buktinya di versi website yang ini ya, yang versi mobilenya ini ada kok, apalagi yang PC-nya juga ada. Tapi kalau di HP saya nggak muncul, nggak tahu kenapa. Jadi itu, kalau Anda pejuang receh, dulu nggak penting-penting amat, tapi sekarang coba dipertimbangkan aja perlu naruh nama brand atau tidak, karena tadi ada kemungkinan pencarian tokonya disembunyiin sehingga kita harus naruh nama brand kita di produk biar biar keluar hasilnya. Karena ketika saya ini toko saya yang ini nggak ada nama brandnya di depan nih, ini nggak muncul nih produk saya nih. Mana ya, ada nggak ya. Tuh nggak ada. Karena memang nggak ada. Makanya saya untuk yang toko ini lagi mempertimbangkan untuk naruh nama brand di depan gitu teman-teman. Itu aja. Oh ya, jadi apa maksudnya tadi receh itu? Jadi kalau saya lagi banyak bikin, bukan banyak ya, saya ngelola beberapa toko sendiri ya, bukan toko klien. Jadi toko sendiri yang harapannya untuk ngegapai tren ya. Kalau trennya Quran lagi rame, ini saya punya tokonya. Atau tren misalkan bendera lagi rame, ini saya punya tokonya. Tas lagi rame, saya punya tokonya. Nah, saya lari dari tren 1 ke tren 2, tren 3, tren dan seterusnya. Kalau teman-teman tertarik gaya marketing kayak gitu atau gaya main kayak gitu yang bukan branding tapi lebih ke nyari tren, insya Allah saya mau ngadain bootcamp nih sama Mas Sony Kurniawan, pasti tahu ya Mas Sony Kurniawan. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube-nya. Itu keren lah, masih muda teman-teman, masih bocah. keren. Kalau ada yang mau, ini saya masih konsep, belum deal bootcampnya seperti apa. Isi dulu aja Google Form di bawah, saya lagi mau survei dulu. Menarik nggak sih kalau saya bikin bootcamp untuk mencari tren ya, dari trending satu ke trending lainnya.
ya begitulah, itulah promosinya. Itu aja. Yang poin pentingnya adalah teman-teman silakan pertimbangkan untuk menambahkan nama brand di judul produknya teman-teman. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.